dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang berhati mulia, yang soleh dan solehah yang Bapak banggakan. Mau kuliah di mana? Kalau berdiri dia didoakan, dia mau kuliah di ITB. Coba berdiri. Coba subhanallah. Berdiri, yang mau di ITB. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar motivasi untuk persiapan masa depan yang gemilang saya nyatakan dibuka secara resmi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li wa'adili sultanik. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, kita bersama-sama di dalam ruangan ini. Boleh tepuk tangan dulu dong yang meriah. Boleh tepuk tangan semuanya. Tepuk setengah. Yang keempat dong yang kencang. Tepuk setengah. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk dua. Satu. Mungkin bisa jadi salah satunya di sini dengan mengubah mindset kamu. Boleh? Oke, kalau boleh, tepuk tangan dulu yang meriah untuk teman-teman semuanya. Angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya yang tinggi, angkat tangan kanannya. Kita mau masak. Ya, ada bahan-bahan yang kakak kasih kepada bapak. Kita mau membuat sebuah makanan yang serentak bisa kita masak bersama-sama di dalam ruangan ini. Dan itu bisa enak untuk dimakan. Oke? Nah, simulasinya gini, teman-teman, saya berikan bahan-bahannya kepada Anda, teman-teman semuanya. 100 gram singkong dihaluskan, 200 gram gula pasir, 200 gram kelapa parut kasar, 200 gram gula merah, potong kecil-kecil, 400 gram tepung kanji. Coba teka kita mau masak apa? Telepon. Bagus, apa lagi? Hah? Getuk pisang. Oke, getuk pisang. Oh, getuk aja. Oke, terus? Apa? Pertanyaannya, kalau hanya bahan-bahan saja, bisa nggak jadi gitu? Enggak, berarti apa yang belum dikasih oleh kepada teman-teman? Tangan-tangannya udah. Berarti apa? Prosesnya ada yang enggak, Pak? Ternyata ketidaktahuan kita terhadap resepnya, kita meramu atau membuat lempong. Kita membuat mie ayam yang benar. Sampai buat mie ayam loh. Karena apa? Karena kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu cara membuatnya. Berarti penting nggak cara membuat itu? Penting atau sangat penting? Angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya, tepuk orang di sebelah kiri kanannya. Katakan, bos, cara membuat penting, bos. Tepuk tangan dulu yang mulia untuk teman-teman semuanya. Pagi dulunya Alfred Binet mengatakan yang menemukan dan memperkenalkan pertama kali tentang IQ. Jadi kesuksesan orang-orang terdahulu itu ditentukan oleh apa? IQ. Kata siapa? Alfred Binet namanya. Itu kenapa dulu dicek tes
IQ orang. Semakin tinggi IQ-nya, maka dia semakin bisa sukses ke depannya. Tapi ternyata dilihat oleh Daniel Goleman bahwa ternyata ada kok orang yang sangat tinggi IQ-nya ternyata nggak sukses juga, gitu kan? Ada kok orang yang tidak terlalu tinggi IQ-nya, tapi ternyata dia sukses. Akhirnya beliau mengeluarkan kecerdasan emosional. Dia meneliti tentang bahan bakunya manusia untuk bisa sukses. Di dalam bukunya disebut dengan Working with Emotional Intelligence, bahwa ada 3 bahan bakunya manusia. Yang pertama adalah yang perlu memiliki keilmuan, yang punya ilmu apapun untuk membuat dia sukses. Yang mau sukses di bagian apa, dia punya ilmunya, dia bisa sukses. Yang pertama itu adalah keilmuannya. Tapi ilmu tidak akan berdampak signifikan kalau dia tidak memiliki skill. Dia tidak berubah menjadi skill. Ilmu aja itu banyak nggak orang yang berilmu tapi tidak punya skill. Berhasil nggak? Nggak juga. Ya kan? Jadi keilmuan, jadi dia harus punya ilmu, dia harus punya skill, ya kan? Dia punya knowledge, dia punya skill, dan yang ketiga kata Daniel Goleman adalah karakter. Ya, yang ketiga adalah karakter. Harus tepat komposisinya. Karena tadi kalau kita masak kebanyakan air dia encer, lembek. Kalau kebanyakan gula dia kemanisan, dia bisa dimakan. Ya kan? Sehingga 3 modal dasar manusia kita ini pun juga perlu kita perhatikan komposisinya. Menurut teman-teman aja, saya kepengen survei aja teman-teman ya. Kalau 3-3-nya dijadikan atau 3-3-nya dijumlahkan jadi 100%, menurut kamu kira-kira ilmu berapa persen, keahlian berapa persen, karakter berapa persen untuk menunjang kesuksesan kamu? Angkat siapa? Perkenalkan nama saya Muhammad Rizalkan dari kelas 10 entrepreneur. Wih, kelas 10 ternyata dari Anda. Kalah di kelas 11 sama kelas 12. Saya berasal dari 12 entrepreneur. Jadi menurut saya itu ilmu itu kisaran 25% lah. 25. Terus kalian 35. Sisanya berarti 40. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya. Kelas 12. Oke, keren. Oke. Digabungin ilmu dan keahlian 20%. Oke, selebihnya adalah karakter 80%. Oh 60, berarti 40 ilmu dan keahlian. Karakternya 60. Oh, kita tangan dulu dong. Kalau kita gabungkan itu hanya maksimal 20% aja teman. Menunjang kesuksesanmu dan kebahagiaanmu. Maksimal, kalaupun itu maksimal ya. Oke, kata Daniel Goleman, kalaupun itu maksimal, maka dia sampai maksimal 20% saja. Selebihnya apa dong berarti? Karakter. Ternyata karakter bisa sampai 90% guys. Bisa sampai 90%. Bahkan penelitian terakhirnya Daniel Goleman itu buku terbarunya bukan hanya 90, tapi dia bahkan sampai 95%. Bukan berarti ilmu dan skill keahlian nggak penting dong, ilmu nggak penting dong. Ya Pak iya, 5% saja itu udah besar guys. Menunjang kesuksesan jangka pendek. Tegakkan badanmu, lihat ke depan. Oke? 5% itu untuk membuka langkahmu. Ya, untuk apa? Untuk bisa sukses. Kamu nggak bisa masuk ke PTN atau perguruan tinggi negeri PTS ketika kamu nggak selesai di keilmuan kamu. Iya Pak iya. Tapi what next setelah itu? Coba tanya deh orang tuamu. Pas coba jalan-jalan atau lagi di rumah, Pak, pada saat mama sama papa
itu tuh, apakah setiap semesternya, setiap tahunnya ditanya tentang ijazah? Enggak. Udah bukan lagi terkait tentang keilmuannya, tapi bagaimana dia bekerja sama, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana dia agile atau bisa menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungan. Itulah yang kemudian menjadi titik poin bagi perusahaan-perusahaan. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Harvard Business School. Tegakkan badannya, lihat ke depan. Ternyata Harvard Business School, jadi ternyata banyak lulusan-lulusannya itu tuh yang menjadi orang-orang terkemuka dan orang-orang sukses dunia. Ternyata mereka melakukan sebuah penelitian. Keluar begini teman. Nih, 83% lulus tanpa tujuan. Jadi kalau ditanya, kamu nanti ke depannya mau seperti apa? Ya udah sih, gue masih muda, ngapain mikirin? Hidup mengalir begini aja lah. Yes, itu yang masuk ke dalam situ. 83%-nya lulus tanpa tujuan, pendapatannya rata-rata biasa, seperti biasa, ya kan? Berikutnya, ternyata teman-teman, 14% punya tujuan, tapi tidak ditulis, iya kan? Jadi dia punya impian, dia punya dreams. Kalau ditanya apa impian dan dreamsmu, dia bisa menyampaikan. Dia mampu menyampaikan. Mungkin kalau kita pikir, ya harusnya itu cukup sih, karena dia udah mampu menyampaikannya, karena dia udah mampu mendeskripsikannya. Menurut kita mungkin udah oke sih harusnya, tapi ternyata dari studinya hasilnya 3 kali lipat aja pendapatannya. Oke sih, gitu. Tapi ternyata ada 3%, nah inilah yang menjadi orang-orang kita dunia, ya kan? 3% punya tujuan dan juga dituliskan. Itulah yang kemudian 3% yang ternyata hasilnya 10 kali lipat bisa jadi. Dreams, impian, tujuan. Kalau kita punya dreams, impian, tujuan, maka mindset, maka pola pikir akan terbentuk untuk menuju ke situ. Itulah kenapa kita perlu menetapkan tujuan. Tapi kata Harvard Business School, kalau cuma ada di sini saja, itu oke, udah dapat sih, tapi itu belum maksimal. Siapa yang kepengen maksimal impiannya terwujud? Angkat tangan, katakan saya. Yes, ternyata perlu dituliskan, gengs. Sampaikan kepada Allah, tentu Allah terlebih dahulu. Katakan, ya Allah, aku tahu sesi ini Kau yang menyiapkan